Welcome to Ukraine. Sobat pintar, ini dia Ukraina. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang mana berbatasan dengan Rusia, Belarus, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, serta Moldova, di mana Ukraina sendiri berdekatan dengan Laut Hitam serta Laut Azov. Ukraina sendiri memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi, di mana ini membuatnya menjadi sebuah negara yang terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Saat ini populasi di Ukraina itu mencapai 45 juta jiwa. Ukraina mempunyai ibu kota di Kiev, sedangkan bahasa resmi yang dipakai di sana adalah bahasa Ukraina. Dalam sejarahnya, wilayah modern Ukraina ini telah dihuni sejak tahun 32.000 sebelum Masehi. Pada masa zaman pertengahan, wilayah ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur dengan negara Rus Kiev yang kuat membentuk alas jati diri bangsa Ukraina. Setelah keterpecahannya pada abad ke-13, wilayah ini diperlombakan, dikuasai dan dipecah belah oleh beberapa kuasa. Di antaranya adalah Lituania, Polandia, Kesultanan Utsmaniyah, Austria, Hungaria, serta Rusia sendiri. Kemudian sebuah Republik Kasaki muncul dan makmur pada abad ke-17 dan 18. Tetapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia yang kemudian untuk saat ini sepenuhnya menjadi milik Rusia. Dua periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20. Yang pertama menjelang akhir Perang Dunia ke-1 dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia ke-2. Tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet. Situasi yang berlaku sampai tahun 1991. Ketika kemudian Ukraina meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet segera setelah pembubarannya pada penghujung Perang Dingin. Ukraina telah sejak lama menjadi pusat cadangan pangan dunia karena lahan pertanian yang terkenal luas dan subur. Sedang Ukraina sendiri masih merupakan salah satu pengekspor terbesar biji-bijian di dunia sampai saat ini. Ukraina ini adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik di mana menganut sistem semi presidensial dengan tiras politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agama utama di negara ini adalah Katolik Ortodoks yang sangat mempengaruhi arsitektur, sastra, dan tentu saja musik Ukraina. Tradisi telur Paskah yang dikenal sebagai Pisanka memiliki akar budaya yang panjang di Ukraina. Telur-telur ini dilukisi lilin untuk membentuk pola, kemudian pewarna dioleskan untuk memberi telur warna yang menyenangkan. Pewarna tidak mempengaruhi bagian telur yang sepenuhnya dilapisi lilin. Setelah seluruh telur dicelup, lapisan lilin terlepas dan hanya menyisakan pola warna-warni. Tradisi ini sudah berkembang dan berumur ribuan tahun dan mendahului kedatangan agama Kristen ke Ukraina. Bila suatu saat sobat pintar berkunjung ke Ukraina, jangan lupakan makanan khas di sana. Ada beberapa jenis makanan yang sangat terkenal di sana yang tentu saja layak dicoba untuk sobat pintar. Yang pertama namanya borscht. Ukraina menyatakan bahwa perempuan Ukraina, khususnya yang siap menikah, wajib bisa membuat makanan khas Ukraina yang satu ini. Ya, borscht ini adalah makanan hidangan rumahan yang nikmat dan cocok disantap di rumah. Adapun bahan yang digunakan adalah akar bit yang dipadukan dengan tomat, bawang bombay, kubis, acar, cabai, dan masih banyak lagi bahan lainnya. Tampilannya lebih menyerupai seperti sup. Kemudian yang kedua ada vareniki. Vareniki ini juga disebut dengan pierogis. Ini adalah makanan khas Ukraina yang biasa disandingkan dengan sup borscht itu tadi. Berbentuk roti yang terbuat dari bahan garam, air, tepung dengan isian yang beragam. Mulai dari bawang goreng, daging cincang, acar kubis sampai dengan cherry yang memiliki cita rasa yang manis. Dan biasanya vareniki ini dipadukan dengan madu dan es krim. Lalu ada banos. Banos ini merupakan makanan khas Ukraina yang berasal dari dataran tinggi, di mana bahan dasarnya adalah tepung yang cara masaknya dipadukan dengan krim asam dan brinza, sejenis keju lokal dari domba dengan cita rasa yang asin. Nah, karena biasanya di sini suka dicampur dengan jamur dan daging babi, untuk umat muslim, sobat pintar yang muslim bisa pesan banos ini tanpa tambahan daging babi kepada penjual. Lalu selanjutnya ada ayam Kiev. Dari namanya Anda tentu bisa memperkirakan makanan khas Ukraina yang satu ini berasal dari bahan dasar filet ayam yang dipadukan dengan mentega.
Lalu kemudian ada Paskah. Seperti namanya, masakan yang satu ini disajikan saat acara Paskah. Dalam sejarahnya, masyarakat setempat mengatakan bahwa agar pernikahan itu memihak pada diri masing-masing, mereka harus memiliki setidaknya 12 sajian Paskah yang berbeda. Angka 12 ini mewakili sejumlah bulan dalam setahun. Adapun bahan dasar yang digunakan adalah tepung, mentega, gula, telur, dan juga ragi. Untuk cita rasa yang lezat, Paskah dimasak dengan menggunakan oven kayu dan paling cocok disajikan bersama dengan kopi dan teh hangat. Yang selanjutnya ada pancake kentang. Dari namanya sudah tahu kan kalau ini bahannya juga dari kentang. Potato pancake adalah makanan pembuka hari yang lezat dengan bahan dasarnya adalah dari kentang. Menu makanan ini mengenyangkan namun juga ringan. Yang selanjutnya ada golubtsi. Bahan dasarnya sendiri adalah kubis yang disajikan dengan isian sesuai selera. Hampir mirip dengan dimsum khas Cina. Biasanya disajikan di malam hari, di mana cara memasaknya ada yang dengan cara direbus atau dengan cara di oven. Nah, itu tadi terkait makanan ya Sobat Pintar, dan masih banyak sebetulnya makanan yang lain, akan tapi kita bahas ke materi yang selanjutnya. Bicara sebuah negara di dataran Eropa tentu tidak akan lepas dari yang namanya sepak bola. Nah, Sobat Pintar, ini adalah sebagian nama-nama pemain yang terkenal yang berasal dari Ukraina. Yang pertama dan tentu yang paling terkenal ialah Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko ini adalah pemain yang sangat terkenal, di mana dia adalah satu-satunya pesepak bola Ukraina yang mendapatkan Ballon d'Or atau pemain terbaik dunia pada tahun 2004. Dia pernah main di beberapa klub terkenal di Eropa, di antaranya adalah AC Milan dan Chelsea. Lalu yang kedua ada Anatoly Timoshchuk. Bagi pendukung Bayern Munich dan pecinta Bundesliga Sembilan, tentu tak asing dengan nama Anatoly. Pria yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini merupakan salah satu gelandang terbaik di eranya. Yang ketiga adalah Valery Lobanovsky. Sebagai pemain mungkin nama Valery tidaklah terlalu dikenal, namun kiprahnya di sepak bola tetap menjadi buah bibir, terutama sebagai pelatih. Dulunya Lobanovsky merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kiri. Setelah ia pensiun, ia terjun ke dunia kepelatihan dan mencatatkan namanya sebagai filsuf sepak bola yang menjadi dalang lahirnya filosofi gegenpressing, total football dan pressing. Nah, Sobat Pintarku, andai kalian semua saat ini ingin berkunjung ke sana, tolong ditunda dulu ya, karena untuk saat ini Ukraina sedang terlibat perang besar dengan Rusia, di mana sudah timbul korban ratusan ribu nyawa melayang. Doa kami adalah jangan pernah berperang, karena perang itu apapun tujuannya dan apapun hasilnya tentu akan merugikan semua pihak. Damai itu lebih baik. Stop perang, jaga kedamaian, dan jaga terus kesehatan. Itu dia Sobat Pintar, sekilas tentang negara Ukraina. Sampai ketemu di negara berikutnya dalam Info Pintar.